Saya potong. Jadi Ya. pemerintah, kenapa Pak Mahfud merasa perlu kemarin segera menyatakan posisi pemerintah? Karena selama ini jadi pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, seolah menjadi tertuduh. Bukan, karena masyarakat salah paham. Seakan-akan pemerintah itu mau membuka lagi peluang hidupnya komunis. Padahal pemerintah sama sekali tidak ada urusan ke situ. Dan oleh sebab itu sejak awal saya kan sudah mengatakan tidak mungkinlah pemerintah itu mengabaikan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tidak mungkin pemerintah mengubah Pancasila menjadi Trisila. Bahwa Trisila itu pernah ada di dalam sejarah, Piagam Jakarta juga pernah ada di dalam sejarah. Saya kebetulan dulu ikut membedah disertasinya Pak Ahmad Basarah itu ketika di Undip. Ya begitu sejarahnya, saya sependapat dengan Mas Ahmad Basarah. Itu tidak perlu dinormakan lagi, namanya sejarah kok dinormakan gitu. Pancasilanya sendiri kan sudah jelas, kan gitu. Ya. Sehingga saya harus justru di situ Pak Mahfud, di situ poinnya. PD Perjuangan merasa tidak memasukkan pasal yang dianggap kontroversi itu, menyarikan Pancasila jadi Ekasila, Trisila menjadi Ekasila. Kemudian tapi dituduh bahwa ini memasukkan paham komunis. Kemudian karena ini dianggap PDIP dan presidennya adalah kader PDIP. Mengapa tidak membiarkan dialek percakapan politik itu atau debat politik itu pada di DPR saja? Mengapa pemerintah harus segera seperti mengeluarkan bendera putih? Enggak, pemerintah kan harus membahas ini. Masa membiarkan di DPR? DPR enggak boleh jalan sendiri dong, harus bersama pemerintah. Kan kita dikirimi surat untuk membahas undang-undang. Makanya lalu respon kita ya, kalau membahas undang-undang, TAP MPRS 25 tahun 66 itu harus menjadi dasar yang utama sesudah undang-undang dasar, kan begitu. Karena pemerintah itu harus menjawab. Kan masa pemerintah mendiamkan ke DPR berarti macet dong jalan konstitusionalnya. Tapi kan sesungguhnya pasal-pasal ini pemerintah juga sudah tahu Pak Mahfud. Apakah memang pemerintah menyatakan sikap ini karena melihat tekanan politik terlalu tinggi sehingga ini akan sedikit mengganggu stabilitas politik sehingga pemerintah harus mengambil peran menyatakan sikap supaya... Iya, meredakan situasi itu betul. Karena sejak tanggal 7, tanggal 8 itu kan rame di medsos, di masyarakat ada berbagai pernyataan-pernyataan habaib, ulama, ormas, purnawirawan. Yang seakan-akan itu pemerintah yang mengusulkan itu. Ya kita katakan itu usul dari DPR. Dan ketika Pak Jokowi mengatakan saya tidak tahu, itu memang betul-betul tidak tahu dalam arti draft itu memang dibuat oleh DPR. Bahwa PDI tidak merasa itu membuatnya, ya kan itu urusan di dalam DPR ya, supaya dijelaskan sendiri gitu. Bukan PDI yang usul itu tidak apa-apa, itu internal DPR. Tapi pemerintah terlepas dari soal itu punya sikap juga bahwa kita tidak setuju kalau TAP MPRS itu tidak dijadikan dasar hukum dan kemudian kalau Trisila dan Ekasila itu dinormakan gitu. Itu clear ya? Itu aja sebenarnya. Jadi clear, tanggal 16 Juni saya sudah mengatakan begitu kan. Tapi orang kan masih banyak termasuk di DPR. Pemerintah itu kan hanya pura-pura katanya. Kok itu kan baru dikatakan secara lisan. Belum resmi. Maka hari ini saya sampaikan secara resmi. Dengan tanda tangan Presiden. Kan gitu, Rosi. Prof Mahfud, sebelum kita jeda. Jadi RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila itu sudah tinggal masa lalu. Dan sekarang kita membahas RUU BPIP. Betul? Oke, iya betul. Jadi tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tadi pertama kalau di dalam surat Presiden tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tadi juga jawaban DPR tidak ada lagi haluan ideologi Pancasila. Tinggal sumbang saran yang diberikan oleh Presiden tentang RUU HIP itu mau diapakan oleh DPR. Itu nanti biar DPR yang menggarap. Mau diapakan itu? Mau dibawa ke balik lagi, mau dibawa ke prolegnas atau apa. Tetapi yang disepakati juga tadi, DPR dan pemerintah sama-sama membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk membahas dan memberi pandangan atas RUU sumbang saran pemerintah.